Siapa nama sebenar Imam An-Nawawi? Singkatnya dipanggil Imam An-Nawawi. Nama panjangnya Al-Imam Al-Allamah Muhyiddin Yahya Zakaria bin Sharaf An-Nawawi. Oh, panjang Pak Ustaz. Iya. Al-Imam Al-Allamah Muhyiddin itu gelaran. Imam maknanya leader. Al-Allamah orang yang sangat alim. Muhyiddin orang yang menghidupkan agama. Itu dia punya gelaran. Menunjukkan tingginya kedudukan beliau. Sehingga ulama menggelar beliau dengan gelaran tersebut. Abu Zakaria. Abu Zakaria. Bapaknya Zakaria. Mungkin anaknya yang bernama Zakaria. Dipanggil gelarannya Abu Zakaria. Baru Yahya bin Sharaf. Itu nama asalnya. Yahya anak lelaki yang bernama Sharaf. An-Nawawi itu nama tempat. Yaitu Pekan Nawa. Pekan Nawa. Berdekatan dengan Damsyik. Itu sebabnya di belakang namanya An-Nawawi Ad-Dimashqi. Sebab An-Nawawi Pekan Nawa dekat dengan kota Damsyik, Syria. Itu nama panjang bagi Imam An-Nawawi. Yang kedua, Pak Ustaz, bagaimana sikap kita jika ada orang yang memperlekeh, merendah-rendahkan kita berdasarkan amalan-amalan yang tak elok masa silam, padahal kita telah bertobat kepada Allah. Ini yang kita bincang semalam. Allah sangat melarang kita memperolok-olok orang yang telah beriman, yang telah tobat. Semalam kita telah buat banyak contoh. Bagi pandangan Ustaz, sikap kita yang diperlekeh, sikap kita yang diperolok-olok, padahal kita telah bertobat pada Allah. Hadirin dan hadirat, Ustaz suka memberi nasihat dengan membawa satu kisah zaman dahulu kala. Kata Nabi, pada zaman dahulu kala ada dua beradik. Si adik melakukan perkara jahat, maksiat, dosa. Terserempak dengan abang, maknanya tertangkap basah. Lalu abangnya marah-marah sambil mengatakan, "Adik, kamu buat perkara tak senonoh ini." Dan lupa Ustaz tidak sebut, abangnya pula banyak beribadat. Adik banyak buat maksiat. Begitu terserempak, si abang katakan pada adik, "Kamu masuk neraka, adik, dengan amalan ini." Dengan teguran itu, adiknya langsung insaf dan tobat pada Allah. Sabda Nabi SAW, di akhirat nanti, nasib dua beradik ini jadi berbeza. Si abang
akan dihumban dalam api neraka. Karena dia memperlekeh adiknya. Dia tak tahu bahawa adiknya setelah teguran itu langsung insaf. Mengapa si abang dimasukkan dalam neraka? Sebab Allah akan tanya, siapa kamu mengatakan adikmu mesti masuk neraka? Itu adalah otoriti aku. Engkau tidak tahu. Setelah kau tegur tu dia menjadi orang yang baik. Tobat nasuha. Akhirnya divoniskan. Si adik masuk syurga, si abang justru dihumban dalam api neraka karena sombong dan mengambil hak Allah. Menetapkan kononnya adiknya bakal menjadi penghuni neraka. Cukuplah ini sebagai suatu gambaran. Jangan suka memperlekehkan orang lain. Kepada yang diperlekeh, sabar. Tetap istiqamah. Allah akan bantu dan bela orang yang istiqamah. Sabar menghadapi. Sebab semua amal-amal saleh orang yang menghina, Allah akan transfer nanti di akhirat kepada orang yang diperlekeh. Apalagi orang yang sabar itu berdasarkan ayat 10 surat Az-Zumar. Allah akan beri ganjaran tidak ada limitnya. Salah-salah masuk syurga tanpa dihisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan beri ganjaran pada orang-orang yang sabar unlimited bighairi hisab. Hadirin dan hadirat, kita berpindah kepada pertanyaan yang ketiga. Pak Ustaz, bolehkah saya baca Al-Fatihah langsung dalam salat tanpa membaca isti'azah dan basmalah? Langsung saja setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jawabnya tak boleh. Pertama sekali ia bercanggah dengan ayat 98 surat An-Nahlu. An-Nahlu 98. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Bila kamu membaca Al-Quran, maka awalilah bacaanmu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bercanggah dengan ayat 98 An-Nahl. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Perlu dibaca. Sebab ia menurut pandangan yang lebih kuat, ia adalah salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran yang 7. Di ayat pertama, apabila kita dengar bacaan Al-Fatihah di Masjid Nabawi dan Masjid Makkah, langsung saja Allahu Akbar. Setelah membaca doa iftitah, imam langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jangan tuduh mereka tak baca. Mereka sebenarnya baca, cuma perlahan. Sebab begitu kebanyakan bacaan Nabi tentang Al-Fatihah di dalam salat. Kata Imam Ibnul Qayyim, kadang-kadang Nabi kuatkan bismillahnya, kadang-kadang Nabi perlahankan bismillahnya. Tapi baca tetap baca. Dan menurut Imam Ibnul Qayyim, Nabi baca bismillah untuk Al-Fatihah perlahan adalah lebih kerap, lebih sering berbanding Nabi kuatkan bismillah. Tapi baca, bukan tak baca. Itu jawaban Ustaz. Yang keempat, Ustaz, boleh tak kita baca beberapa doa dalam sujud?
kita himpunkan. Boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika kamu sujud. Oleh sebab itu perpanjangkan sujudmu. Perpanjangkan sujud, isilah sujud itu dengan doa. Sama ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau kita ikuti dengan doa-doa lain. Kita kena ingat, doa ada dua macam. Doa usana, doa sanjungan, termasuk subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi, segala pujian miliknya. Itu doa sanjungan namanya. Sebagaimana doa sanjungan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang dengan sebab doa itu, akhirnya Allah suruh ikan supaya timbul dan muntahkan Yunus ke tepi pantai, akhirnya selamat. Boleh baca macam-macam doa di dalam sujud. Tak ada salah. Yang kelima, Pak Ustaz, boleh tak saya tambah wirid sesudah salat fardu dengan Al-Fatihah dan 2 ayat akhir surat Al-Baqarah? Hadirin dan hadirat semua, kita tahu setelah salam salat fardu, pertama-tama kita baca wirid atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali untuk maghrib dan subuh. Allahumma antas salam wa minkas salam. Adapun Allahumma ajinni minan nar, Allahumma ajinna minan nar, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan sahih dan ada pula yang mengatakan dhaif. Allahumma antas salam wa minkas salam datang dari Nabi. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ada datang dari Nabi. Ayatul Kursi yang bermula Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum datang dari Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sekian kali ada diajar oleh Nabi. Adapun membaca surat Al-Fatihah, para ulama berbeza pendapat. Berdasarkan pembacaan Ustaz, kebanyakan pendapat mengatakan Nabi tidak suruh. Oleh sebab itu, karena tidak ada dalil suruhan dari Nabi secara sahih, lebih baik kita tinggalkan. Begitu juga 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, tidak pernah datang dari Nabi, itu adalah bacaan setelah selesai salat fardu. Tidak. Cuma yang datang dari Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bunyinya macam ini. Man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah lailatan faqad kafa. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, lailatan atau fi lailatin, pada suatu malam. Nabi tidak sebut setelah salat. Boleh menjelang tidur, boleh selesai salat Isya. Pokoknya malam. Faqad kafar. Atau takfih.
memadailah dua ayat itu untuk dia mendapat perlindungan daripada Allah dari segala perkara yang tidak diinginkan pada malam itu. Power. Dua ayat ini power. Tapi kita kena ingat timingnya, iaitu malam. Sebelum tidur, paling bagus. Selain membaca ayatul kursi, 3 qul, dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang bermula dari Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sambung la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai terakhir fansurna 'alal qaumil kafirin. Hadirin dan hadirat, pertanyaan yang ke-6. Jika tidak sempat ikut kuliah online, Ustaz, karena beberapa kesibukan, lalu petangnya atau malamnya dengar YouTube, apakah ganjarannya sama, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, bagi pandangan Ustaz, sama. Sebab dia termasuk ke dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Walaupun pada ayat asalnya, hadis asalnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Bagi ustaz, kuliah secara offline ke, pergi ke surau, pergi ke masjid, ke dewan, atau online di alam maya seperti ini, live ke, secara live ke, atau kita dengar YouTube kemudian, semuanya ganjarannya sama insya-Allah. Yaitu akan dipermudah untuk masuk syurga. Terakhir Pak Ustaz. Ini pertanyaan ini agak sedikit ganjil, tapi ada benarnya. Pak Ustaz, kami kenal Pak Ustaz karena mengikuti kuliah online. Tapi Ustaz tidak kenal kami. Sebab tidak pernah jumpa. Ustaz cakap sorang-sorang saja. Tapi sebenarnya di depan Ustaz ini ada ratusan orang. Kadang-kadang 200, kadang-kadang 300, kadang-kadang 400. Tapi Ustaz tak tahu kami. Yang pertanyaannya, boleh tak Pak Ustaz nanti beri kami syafaat di akhirat? Boleh tak Pak Ustaz beri kami pertolongan, syafaat maknanya pertolongan di akhirat nanti? Okey. Pertanyaan seperti ini Ustaz perlu layan. Walaupun para jemaah ada yang sudah tahu karena sudah belajar lama. Sebab yang tanya ini, setahu Ustaz, baru ikut kelas lebih kurang 6 bulan. Mungkin ada yang terlepas pandang. Ustaz nak jawab singkat saja. Pertama, sebelum Ustaz lupa, kalau ada buku Ustaz Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Jilid 2, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Jilid 2, cari bab syafaat. Di situ yang bertanya akan tahu bahwa syafaat di akhirat. Bahwa syafaat di akhirat baru berlaku bila ada 2 syarat. Syarat pertama, izin Allah. Yang kedua, redha Allah. Ustaz selalu buat contoh A, B, C.
A, pihak Allah. Pihak ya, bukan Allah. A, pihak Allah. B, orang yang akan memberi syafaat. Antara lain Nabi Muhammad. Itu confirm. C, umat manusia yang berdosa. Yang memerlukan syafaat ini C. Yang akan memberi pertolongan C ini adalah B. Namun B tidak boleh beri pertolongan kepada C kecuali bila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, B mesti mendapat izin dari A. Ini boleh kita lihat pada ayatul kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tak seorang pun dapat memberi syafaat di akhirat nanti kecuali dengan izin Allah. Izin. Yang kedua, redha. Izin diperlukan oleh B. Tapi redha dari Allah diperlukan untuk C. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun telah mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat kepada C, Nabi Muhammad tidak boleh tolong C yang kafir. Sebab orang kafir Allah tak redha. Sekarang dah mula faham? A, B, C. Yang perlu kepada pertolongan karena mereka banyak dosa, C. Yang akan menolong B. Cuma B tidak boleh tolong C. Kalau B tidak mendapat izin dari A, B juga tidak boleh tolong C. Andai kata C tidak dapat reda dari A. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setelah aku diizin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umat manusia yang berdosa di padang mahsyar nanti, aku akan pilih dari umat sekian banyak. Umat Nuh, umat Ibrahim, umat Musa, umat Isa. Dari umat sekian banyak aku pilih untuk aku beri syafaat lebih dahulu umatku. Allahu Akbar, beruntungnya jadi umat Muhammad. Nabi beri keutamaan umatnya dulu untuk ditolong. Tapi jangan lekas gembira sebab hadisnya belum selesai. Apalagi Pak Ustaz sambungannya. Dari kalangan umatku, aku seleksi lagi. Aku saring lagi. Aku tapis lagi. Yang layak mendapat syafaat dan pertolonganku. Hanya umatku yang tidak terlibat dengan syirik. Syirik lagi. Syirik jadi penghalang kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Apa sebab? Senang saja jawabnya. Sebab orang syirik Allah tak redha. Walaupun Nabi telah dapat izin daripada Allah, tapi karena Allah tak redha kepada orang yang berbuat syirik, kafirkah dia, muslimkah dia, yang anggap ringan perkara-perkara syirik, kerana terlalu ta'assub dengan tuan guru, ambil pandangan yang tidak kuat, walaupun telah dijelaskan dengan berbagai-bagai cara betapa bahayanya memohon kepada orang yang sudah meninggal dunia, sama ada isti'anah atau istighasah, tak peduli, silakan. Ini semua yang membimbangkan. Sudahlah amal jadi hancur gara-gara syirik, amal peribadi. Yang dapat menolong kedua adalah syafaat,
pun jadi terhalang gara-gara syirik. Gunakan akal sedikit supaya kita selamat. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kepada penanya, mudah-mudahan dapat memahaminya. Jangan lupa buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2 bab syafaat. Ustaz jelaskan dengan detail di dalam buku tersebut. Kita akhiri dengan doa.